Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan apa-apa yang menjadi pembahasan kita pada ba'da subuh. Hari ini kita lanjutkan Nasaihul Ibad. Kita bahas bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Bab 22. Bab 22 bukan 22, bukan. Bab 22. Wa fihi salasuna mau'izotan. Dan di dalam bab ini salasuna mau'izotan, ada 30 nasihat. Ada 30 nasihat. Arba'atun akhbarun wal baqi asyarun. Arba'atun akhbarun, 4 adalah hadis. 4 adalah hadis. Wal baqi, dan sisanya asarun, adalah asar. 4 berbicara tentang hadis dan sisanya berbicara tentang asar. Wa na'ni bil akhbari aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan akhbar, hadis, aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Jadi digaris bawahi, hadis dengan asar beda. Kalau hadis udah jelas, itu adalah pernyataan, perkataan atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asaru aqwalus sahabati wat tabi'in. Dan dengan asar, wabil asari, yang dimaksud dengan asar aqwalus sahabati, yaitu perkataan, ucapan atau pernyataan dari para sahabat. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, perkataan Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Wat tabi'in, dan tabi'in yaitu pengikut, yang mana mereka belajar dan bertemu langsung dengan para sahabat. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Jadi asar itu perkataan-perkataan para sahabat dan perkataan tabi'in. Jadi orang yang belajar dan kemudian dia masih bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, maka disebut tabi'in. Perkataannya disebut dengan asar. Wa minhu ay fal muqalatul ula minal munabahatil sunaiyati. Wa minhu, dan daripadanya, yaitu fal muqalatul ula, maka makalah yang pertama. Makalah yang pertama minal munabahati sunaiyati, daripada peringatan-peringatan yang isinya dua. Peringatan-peringatan daripada dua ini. Ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a abdalu minhuma al imanu billahi wa nab'u lil muslimin. Ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diriwayatkan, perkara yang diriwayatkan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Jadi kalau Nabi bukan berkata tapi bersabda. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda. Kalau sahabat berkata. Makanya dikemukakan annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khoslatani, dua perkara, khoslatani, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada sesuatu lebih utama minhuma, daripada dua perkara ini. Yang lebih utama daripada dua perkara ini. Jadi dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada dua perkara ini, al-imanu billahi, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Wa naf'u lil muslimin, dan kemanfaatan bagi orang-orang muslim. Al-imanu billah, iman dengan Allah, itu adalah hal yang paling utama dari segala sesuatu. Asbab iman, maka kita diterima ibadah kita. Kita puasa karena iman kepada Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, kan gitu. Siapa saja orangnya yang berpuasa karena iman kepada Allah. Iman ini akan menjadi pintu gerbang perkara yang paling utama diterimanya ibadah kita. Orang non muslim silakan puasa, mau Nasrani ke, mau Yahudi ke, ya, mau Hindu ke, silakan, mangga dia puasa. Tapi dia nggak ada iman, nggak diterima, diterimanya amal ibadah kita maupun puasa, sholat dan lain sebagainya, maka diawali dengan iman kepada Allah. Kan begitu. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Iman itu diletakkan yang pertama, innal ladina amanu, kemudian wa amilus sholihat. Diterimanya amal soleh kita harus melalui jalur iman dulu. Beberapa kali kita ucapin di sini, kita bahas. Kita akan mendapatkan ganjaran dan bernilai amal soleh kita dengan didasari iman. Nasrani silakan dia bersedekah, amal soleh, kan gitu. Silakan dia bersedekah, silakan dia menyumbang, tapi tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena nggak ada iman. Dia hanya bernilai pada perkara dunia, sia-sia. ya. Tapi di dalam akhirat nggak bernilai. Tetap yang namanya orang kafir, meskipun dia bersedekah, dia beramal saleh, masuk ke dalam neraka. Dia hanya mendapatkan kebaikan nama di dunia saja. Oh, si Anu siapa? Yohanes, orang dermawan. Yohanes yang Nasrani, orang dermawan, tapi sebatas seukur nama baik di dunia. Di akhirat kumaha? Sia-sia. Yang akhirat sia-sia, nggak akan masuk ke dalam surganya Allah. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah
dengan tidak diiringi dengan kemusyrikan keimanannya, dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Wa amilu shalihat, dan orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, maka mereka itu adalah sebaik-baik golongan. Kan gitu. Ganjarannya apa dari Allah? Jazaohum inda rabbihim jannatu wadin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Surga. Jadi sekali lagi, yang paling afdal di antara segala sesuatu al-imanu billah. Yang pertama iman kepada Allah. Wa naf'ul muslimin. Yang kedua memberi manfaat kepada orang muslim. Nah, ini pernyataan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, orang yang paling bermanfaat di antara mereka, linnas, kepada manusia yang lain. Makanya kita niatkan nih ya, kita niatkan subuh-subuh bangun tidur untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Apa aja terserah. Tidak perlu kita memandang itu manfaatnya kecil atau besar. Yang penting adalah kita harus beriktikad, kita harus memiliki tujuan dan fokus bahwa hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu juga hadis. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, itu hadis. Riwayat Ahmad wa Tabrani wa Daruqutni. Nah, sekarang wa naf'ul muslimin, dan memberikan manfaat bagi orang Islam, itu perkara yang paling afdol. Dikerucutkan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya, yaitu orang yang memberikan manfaat bagi orang muslim itu adalah perkara yang paling afdol. Bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Kemanfaatannya untuk orang muslim itu bil maqali, dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan. Kayak gini nih. Ya, kayak gini. Ini kan memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Ada nasihat-nasihat setiap subuh kita kaji, isinya mau'izatun hasanah, nasihat. Mudah-mudahan setiap taklim kita yang subuh ini memberikan manfaat kepada orang. Ucapan-ucapan yang kita lakukan memberikan manfaat kepada orang lain. Au bil jahi, atau dengan kekuasaan. Jadi orang yang berkuasa itu juga harus memberikan manfaat kepada orang muslim. Presiden misalnya, pemimpin negara, harus memberikan manfaat kepada orang muslim. Jangan orang muslim dimusuhin. Jangan orang muslim dimusuhin. Agama Islam dilecehkan. Enggak boleh. Nah, penguasa yang model begitu tidak memberikan manfaat bagi orang muslim. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang penguasa, pemimpin negara, maka kita harus memberikan manfaat kepada orang muslim. Au bil mali, atau dia memberikan manfaat kepada orang muslim dengan hartanya. Kekayaannya luar biasa, hartanya luar biasa, harus dimanfaatkan untuk orang muslim. Membantu saudara-saudara yang muslim yang dalam keadaan kekurangan ekonominya, jangan dibiarkan. Jadi hartanya itu tidak sia-sia,
tidak sia-sia. Sedekahkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kalian dalam berbuat kebaikan. Kalau ada harta, tolongin tuh orang susah. Ada harta yang berlebih, santunin anak yatim dan para duafa. Bikin satu koperasi, bikin satu usaha yang bisa menguntungkan orang muslim. Pengangguran, remaja-remaja muslim yang nganggur, kumpulin, bikin usaha. Dia punya harta, maka hartanya itu menjadi manfaat. Untuk harta nanti dipertanyakan oleh Allah. Min aina wa ila aina. Di mana, dari mana dia mendapatkan harta? Kalau kita ini orang susah ya pok ya, nanti mah hisapnya gampang, gak lama-lama. Karena hisap yang paling berat itu adalah harta. Hisap yang paling berat, perhitungan yang paling berat itu adalah harta atau kekayaan. Min aina, dari mana hartanya? Kan gitu. Gaji UMR, tapi rumahnya mewah. Berapa sih UMR DKI? Kan gitu. Gaji UMR, mobilnya mewah, enggak satu, 3-4 biji. Pertanyakan min aina, dari mana dia punya harta? Bisa jadi hartanya dari korupsi. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lebih baik hidup susah tapi memakan makanan yang halal. Anak kita kasih dari perkara yang halal, bini kita kasih dari perkara yang halal. Wa ila aina, kita udah kaya nih, benghar. Tanya sama Allah. Terus harta kamu digunakan kemana? Dibelanjakan kemana? Bagi orang-orang mukmin, maka hartanya dibelanjakan untuk kemaslahatan orang Islam. Santunan fakir miskin, santunan yatim dan duafa. Ditanyain tuh, kemana nih harta ente bawa? Maka celakalah bagi mereka yang memiliki harta benda tetapi dibawa kepada kemaksiatan, kepada keharaman. Berat tuh orang punya harta, nanti dihisap lama atu-atu dirinci. Balik kepada pokok masalah, wa naf'ulil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang muslim bil badani, dengan badan. Kekuasaan nggak punya, harta kagak punya. Bagaimana caranya dia bisa manfaat bagi orang muslim? Dia ada tenaga, bantu tenaga dengan tenaganya. Ada orang muslim kebanjiran misalnya ada orang muslim kebanjiran, bantu dengan tenaganya. Ada orang muslim kesusahan, sakit, bantu dengan tenaganya. Kan gitu. Jadi dalam pandangan Islam, seluruh yang ada di dalam diri kita, baik itu perkataan, kekuasaan, amal dan badan, harus memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Sedikit Pak Ustadz manfaatnya, nggak apa-apa. Yang penting memberikan manfaat. Ya, jadi dua perkara yang lebih utama daripada yang lain, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana
wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi, yang subuh-subuh. Man asbaha, barang siapa yang subuh-subuh. La yanwiya zulma, tidaklah dia berniat untuk melakukan kezaliman ala ahadin, kepada seseorang. Subuh-subuh dia bangun, tapi niatnya dia tidak membuat kezaliman, tidak membuat angkara murka kepada seseorang. Ghufira lahu majana, maka diampuni, maka Allah akan memaafkan, mengampuni baginya terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi pagi-pagi jangan sampai kita kesel sama orang, kesel sama tetangga, pagi-pagi bangun niat ntar tetangga gue habisin. Itu kan berbuat zalim, niatnya zalim. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Kesel sama orang, udah sabar aja. Jangan sampai balas dendam, karena balas dendam apalagi yang akan merugikan orang lain, baik harta maupun badannya, itu perbuatan zalim. Man asbaha la yanwiya zulma ala ahadin, barang siapa yang pagi-pagi bangun pagi dan dia tidak berniat untuk berbuat zalim kepada orang lain, ghufira lahu ma jana, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa pagi-pagi yang berniat nusratal mazlum, untuk menolong orang-orang yang teraniaya. Barang siapa yang pagi-pagi berniat menolong orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, wa qada'i hajatil muslim, dan dia menunaikan, menyelesaikan hajatnya orang muslim, kanat lahu, maka bagi orang tersebut yang niat untuk menolong orang yang teraniaya, kanat lahu, baginya ada ganjaran ka ajri hajatin mabruratin, seperti ganjaran orang yang haji mabrur. Itu niat aja tuh, niat aja ya, bantuin orang-orang yang teraniaya, menyelesaikan hajat orang muslim, maka orang tersebut ganjarannya, pahalanya ya seperti orang haji yang mabrur. Wa fi riwayatil ukhra, dan di dalam satu riwayat yang lain, hajatin wa umratin, pahalanya seperti orang yang haji dan umrah. Inilah Islam. Inilah Islam, mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, mengajarkan kepada kita untuk selalu berniat yang baik. Insya Allah ganjaran kebaikan akan tertimpa, akan tercurah kepada kita sekalian. Insya Allah, walaupun kecil tapi manfaatnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyain enggak?